TNI Angkatan Udara sigap tanggap bencana, bantuan kemanusiaan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketiga banjir dan longsor melumpuhkan Aceh dan Sumatera saat ribuan nyawa memerlukan bantuan. Dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, deru mesin pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara kembali menggema. Atas instruksi langsung Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, satu pesawat Airbus A400M, 2 C-130J Super Hercules, dan 1 C-130 Hercules dikerahkan membawa bantuan bagi masyarakat di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang tengah dilanda bencana. Di dalam perut pesawat, puluhan ton logistik disiapkan, tenda darurat, perahu karet, perangkat komunikasi, suplai listrik darurat, makanan siap saji, hingga tenaga medis. Semua diberangkatkan dengan satu tujuan, menembus wilayah terdampak, membawa harapan, dan memastikan Indonesia selalu hadir di saat rakyatnya membutuhkan. Respons terpadu TNI AU, pemerintah, dan PLN percepat pemulihan Aceh pasca banjir. Upaya percepatan pemulihan Aceh pasca bencana banjir besar terus dilakukan melalui kolaborasi TNI Angkatan Udara, pemerintah pusat, serta PT PLN Persero. Serangkaian penerbangan pesawat angkut berat hingga kunjungan pejabat tinggi negara dilakukan dalam waktu yang berdekatan untuk memastikan distribusi logistik, perbaikan infrastruktur vital, serta bantuan bagi masyarakat yang masih terisolasi. Pengiriman material tower darurat dimulai 27 November 2025. Respons cepat dimulai pada 27 November 2025 ketika TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawat C-130J Super Hercules dari Skadron Udara 31. Pesawat tersebut membawa berbagai material utama untuk pembangunan tower darurat jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV yang rusak parah akibat banjir. Hasil penelusuran PLN menunjukkan peningkatan jumlah kerusakan tower dari 5 menjadi 12 unit yang tersebar di jalur Birun Arun, Berandan Langsa, dan Pausangan Birun. Karena kebanyakan lokasi sulit dijangkau lewat darat, pengiriman udara menjadi pilihan utama. Setibanya di Aceh, material tower darurat langsung diterbangkan menggunakan helikopter menuju titik-titik kerusakan guna mempercepat pembangunan struktur sementara. PLN menyampaikan apresiasi atas dukungan TNI Angkatan Udara yang dianggap menjadi kunci kelancaran mobilisasi logistik. 2 Hercules tambahan melengkapi pengiriman logistik 28 November 2025. Sehari setelahnya, pada 28 November, 2 pesawat C-130 Hercules kembali mendarat di Lanut Sultan Iskandar Muda. Pesawat tiba masing-masing pada pukul 12.05 dan 12.50 waktu Indonesia Barat. Kedatangan keduanya menandai rampungnya seluruh pengiriman material tower darurat dari Jakarta ke Aceh. Dengan kelengkapan material tersebut, tim PLN dapat mempercepat rekonstruksi jaringan transmisi di berbagai titik prioritas. TNI Angkatan Udara menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari komitmen menjadi angkatan udara yang adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis atau AMPU, terutama dalam misi kemanusiaan. Dukungan lain disalurkan melalui pesawat A400M yang membawa total 15.685 kg logistik. Muatan tersebut terdiri dari perahu karet, tenda, ratusan koli mie instan, serta ribuan kilogram ransum. Dengan daya angkut besar, A400M
menjadi unsur vital dalam memastikan bantuan tiba cepat dan merata ke wilayah terdampak. Pada hari yang sama, pesawat C-130J Super Hercules Alpha 1339 juga melaksanakan misi pengiriman 16 ton tenda darurat. Pesawat lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada pukul 8.22 waktu Indonesia Barat dan mendarat di Banda Aceh pukul 11.47 waktu Indonesia Barat tanpa kendala. Logistik tersebut langsung dimobilisasi menuju titik kebutuhan masyarakat. Menhan dan Panglima TNI tinjau langsung kondisi Aceh pada 29 November 2025. Pada 29 November 2025, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Syamsuddin, tiba di Aceh dan disambut oleh Komandan Lanut Sultan Iskandar Muda, Kolonel Navigator Sudaryanto. Menhan kemudian melakukan briefing bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Gubernur Aceh, serta Pangdam Iskandar Muda untuk memonitor perkembangan situasi terkini. Dalam laporan Pangdam, tercatat 18 dari 23 kabupaten atau kota di Aceh mengalami dampak parah. Sebanyak 27 jembatan rusak, 37 orang meninggal, dan 29 masih dinyatakan hilang. Infrastruktur publik banyak mengalami kerusakan, dan hingga saat itu 3.999 personil TNI telah dikerahkan untuk penanganan bencana. Menteri Pertahanan menekankan pentingnya penguatan jalur udara untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Pemerintah juga memprioritaskan penyalaan listrik, percepatan evakuasi melalui darat, laut, udara, serta penggunaan jaringan Starlink guna memastikan komunikasi dan koordinasi tetap stabil di lapangan. TNI Angkatan Udara kembali menunjukkan kecepatan dan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana alam di Aceh pada Senin, 1 Desember 2025. Dengan mengerahkan helikopter H225M Karakal nomor registrasi HT7205, TNI Angkatan Udara berhasil mengevakuasi seorang ibu hamil dari Desa Lokop, Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Maliku Saleh. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, helikopter membawa pasien menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. TNI AU kerahkan kekuatan udara untuk tangani banjir dan longsor di Tapanuli Tengah. Di waktu yang hampir bersamaan, bencana banjir dan tanah longsor melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak akhir November 2025. TNI Angkatan Udara kembali mengerahkan kekuatan udara untuk menjawab situasi darurat tersebut. Sejumlah satuan bergerak ke wilayah terdampak untuk membantu evakuasi warga, distribusi bantuan, hingga membuka jalur udara ke daerah yang terisolasi.
Lanut Suwondo dirikan posko terpadu. 2 hari setelahnya, pada 27 November 2025, Lanut Suwondo Medan mendirikan posko terpadu tanggap darurat di Hanggar Utama. Posko ini menjadi pusat koordinasi bagi TNI AU, pemerintah Provinsi Sumut, dan berbagai instansi dalam penyortiran serta penyaluran bantuan. Berbagai bantuan mulai berdatangan, mulai dari sembako, perlengkapan darurat, hingga logistik pendukung operasi lapangan. Pesawat C-130 Hercules sempat dikerahkan untuk mengirimkan bantuan udara. Namun, cuaca ekstrim memaksa penerbangan dialihkan ke Lanut Rusmin Nuryadin, Pekanbaru. Demi keselamatan, operasi udara dihentikan sementara hingga kondisi membaik. Empat helikopter operasikan rute bantuan ke Tapanuli hingga Aceh. Pada 29 November 2025, operasi udara semakin diperkuat dengan pengerahan 4 helikopter TNI AU. Karakal H-2215 diterbangkan ke Batang Toru, sementara helikopter HT-7206 mengirimkan bantuan ke Sikilang, Pasaman Barat. 2 helikopter lainnya, HT-7202 dan HT-7205, bertugas menyalurkan bantuan ke Kabupaten Pidie dan Aceh Tengah. Kadispen AU menegaskan bahwa pengerahan helikopter merupakan langkah vital untuk menjangkau daerah-daerah yang akses daratnya terputus total. Evakuasi 73 siswa SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Pada 29 November 2025, Lanut Suwondo melaksanakan operasi penyelamatan besar terhadap 73 siswa SMA Negeri 1 Matauli Pandan yang terjebak banjir. Dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Suwondo, Marsma TNI Tio Hutapea, para siswa dievakuasi dari lapangan Matauli menggunakan helikopter H-225M Karakal. Setelah beberapa sorti, seluruh siswa berhasil dipindahkan ke Bandara FL Tobing dan kemudian diterbangkan ke Medan menggunakan pesawat C-130J Super Hercules Alpha 1340. Di Lanut Suwondo, mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan tempat penampungan sementara. TNI AU kerahkan kekuatan udara dan darat, respons cepat tangani banjir dan longsor Sumatera Barat. Tidak hanya di Sumatera Utara, serangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat sejak 27 hingga 30 November 2025 memicu respons cepat dari TNI Angkatan Udara melalui Lanut Sultan Syahrir Padang. Prajurit, pesawat angkut, hingga helikopter Karakal dikerahkan untuk membantu proses evakuasi warga, distribusi bantuan logistik, serta memastikan operasi kemanusiaan berjalan aman dan tepat sasaran. Prajurit Lanut Sultan Syahrir evakuasi warga di Padang. Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kota Padang pada Kamis 27 November 2025 menyebabkan banjir di beberapa titik seperti Bungo Pasang dan Aya Pacah. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Komandan Lanut Sultan Syahrir, Kolonel Navigator Wahyu Bintoro SEMMM menurunkan pasukan siaga bencana. Sebanyak 26 prajurit diterjunkan bersama 20 pelampung, 1 perahu karet rescue, 1 unit MCP, dan 1 ambulans. Helikopter Karakal H-225M salurkan bantuan dan evakuasi korban. Sehari setelahnya, pada Jumat 28 November 2025, helikopter H-225M Karakal H-7206 diterbangkan dari Lanut Sultan Syahrir dalam misi peninjauan, distribusi bantuan, dan evakuasi korban bencana.
Penerbangan ini dipiloti Kapten Penerbang Indra Sakti Kusuma, serta membawa jajaran Forkopimda Sumatera Barat, termasuk Wakil Gubernur Vasco Russeimi dan Danlanut Kolonel Navigator Wahyu Bintoro. Tiba di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Forkopimda menyalurkan 70 koli bantuan berisi mie instan, air minum, selimut, serta 10 perangkat Starlink untuk mendukung komunikasi darurat. Helikopter kemudian kembali ke Padang sambil membawa 2 jenazah korban bencana untuk proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Penyaluran bantuan ke Sikilang, Pasaman Barat, misi kemanusiaan 2 sorti penerbangan. Sabtu 29 November 2025, helikopter Karakal kembali dikerahkan menuju Kecamatan Sikilang, Pasaman Barat, wilayah yang terisolasir akibat longsor dan rusaknya akses darat. Dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Barat bersama rombongan, kedatangan bantuan disambut antusias oleh warga. Prajurit TNI AU bersama masyarakat menurunkan berbagai bantuan, makanan anak, selimut, pakaian, air mineral, hingga perangkat Starlink. 2 sorti penerbangan dilakukan untuk memastikan seluruh bantuan prioritas tiba ke lokasi. Danlanut Kolonel Wahyu Bintoro menegaskan bahwa TNI AU akan terus memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau daerah yang sulit diakses. CN295 kembali bawa 3,6 ton bantuan untuk Sumatera Barat. Arus bantuan terus mengalir. Minggu 30 November 2025, pesawat CN295 Alpha 2903 kembali mendarat di Padang membawa 3.602 kg logistik berupa Starlink, genset, LCR, perlengkapan masak, dan paket sandang. Danlanut menyampaikan bahwa seluruh bantuan disatukan di posko terpadu Provinsi Sumatera Barat untuk didistribusikan sesuai data kebutuhan di daerah terdampak. Ia menegaskan bahwa jalur udara terus dimaksimalkan untuk menjangkau wilayah terisolir, bersinergi dengan TNI AD, TNI AL, Polri, BNPB, dan Basarnas. Keesokan harinya, pada 1 Desember 2025, helikopter Karakal EC-725, H-225M, H-7206 kembali melaksanakan misi kemanusiaan di Kabupaten Pasaman Barat. Mendarat mulus di lapangan SMPN 2 Mali, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir. Helikopter ini membawa 1.105 kg bantuan yang langsung disalurkan kepada masyarakat setempat. Kedatangan helikopter TNI AU menjadi pemandangan penuh harapan bagi warga yang selama beberapa hari terakhir terisolir akibat terhambatnya akses darat. Begitu pintu helikopter dibuka, prajurit TNI AU bergerak cepat menurunkan logistik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Warga yang menyaksikan proses penyaluran bantuan tampak penuh rasa syukur dan lega. Dengan semangat pengabdian dan kepedulian, prajurit TNI AU berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi hingga kondisi wilayah secara bertahap pulih. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah situasi darurat, membawa harapan dan bantuan bagi warga terdampak bencana.